Jumpa lagi bersama Alif di channel Jalan Profesor. Nah, di kesempatan kali ini Alif akan bercerita tentang kisah Khalid bin Walid. Nah, sebelum Alif memulai menceritakan kisah Khalid bin Walid, jangan lupa ya subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat dan ke teman-teman kalian share-nya. Nah, mari kita lanjut. Khalid bin Walid merupakan salah satu seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang dijuluki sebagai pedang Allah yang tak akan terkalahkan. Nah, Khalid bin Walid masuk Islam di masa bersamaan dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, yang menjadikan Khalid bin Walid ini sangat terkenal akan kehebatannya yaitu di perang Mu'tah. Pada saat itu Rasulullah mengirimkan seorang utusan yang akan menyampaikan surat dari Rasulullah ke Raja Bizantium Romawi. Pada saat itu Raja Romawi adalah Heraklius. Pada saat sedang perjalanan, ketika sudah sampai di Syams, utusan itu ditangkap oleh Syurahbil, lalu dibawa ke penguasa Busra dan dibunuh. Mendengar berita terbunuhnya utusan tersebut, Rasulullah menganggap ini sebagai ajakan untuk tantangan untuk berperang. Akhirnya Rasulullah pun mengumpulkan 3.000 orang pasukan yang akan berangkat ke Syam. Lalu Rasulullah mengangkat 3 panglima Islam. Rasulullah berkata, yang akan menjadi komandan dalam pasukan ini adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur di medan pertempuran, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Lalu jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang akan menggantikannya. Setelah itu berangkatlah pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 orang tersebut menuju Syam. Ketika sampai di situ, akhirnya mulailah setelah mendengar berita bahwa kaum muslimin bergerak dari Madinah menuju Syams, maka Syurahbil pun berangkat bersama 200.000 pasukan Romawi yang pasukan Romawi bersenjata lengkap yang mengikutinya. Lalu ketika kedua pasukan itu sudah bertemu, akhirnya perang terjadi berkecamuk. Lalu setelah itu Zaid bin Haritsah bertempur dengan penuh semangat. Lalu sampai akhirnya ia terlempar tombak dari pasukan Romawi. Lalu akhirnya Zaid pun gugur. Melihat bahwa Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib langsung mengambil bendera Islam itu dan mengobarkannya dan bertempur dengan semangat kembali. Lalu di perang itu akhirnya Ja'far akhirnya kehilangan tangan kanannya. Akhirnya ia memegang bendera Islam itu dengan tangan kirinya. Akhirnya kedua tangannya pun tiada. Akhirnya dengan kondisi tangan yang sudah buntu, akhirnya Ja'far memegang bendera itu dengan kedua belah tangannya yang sudah buntung itu. Lalu akhirnya ia pun ditikam oleh pasukan Romawi. Akhirnya ketika melihat Ja'far sudah gugur, akhirnya Abdullah bin Rawahah pun kembali mengambil bendera itu Islam itu dan mengobarkannya kembali. Lalu bertempur dengan penuh semangat. Akhirnya Abdullah bin Rawahah pun gugur. Dan akhirnya kaum muslimin terpecah belah
karena bendera perang mereka sudah berkibar tanpa tuan. Pada saat melihat kondisi itu, akhirnya Zaid bin Sabit pun mengambil bendera itu, lalu pergi mencari orang yang pantas memegang bendera Islam itu. Akhirnya Zaid bin Sabit pun akhirnya menyerahkan itu kepada Khalid bin Walid. Awalnya Khalid bin Walid tidak mau diserahkan bendera Islam itu kepadanya. Akhirnya setelah dipaksa, akhirnya Khalid bin Walid pun mau memegang bendera itu. Akhirnya karena Khalid bin Walid itu adalah jagoan taktik perang, akhirnya ia bertempur dengan penuh semangat. Karena ia adalah juga jagoan taktik perang, akhirnya ia mulai melancarkan ide-idenya tersebut. Idenya yang pertama adalah menakut-nakuti pasukan musuh, karena setiap hari ia mengganti formasi pasukan, sayap kanan ke sayap kiri dan sayap depan ke sayap belakang, begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu dia juga melancarkan aksi taktik idenya yang kedua, yaitu menyuruh beberapa orang pasukan datang ke medan pertempuran dengan membawa pelepah kurma, karena di Syam saat itu adalah gurun pasir, padang pasir. Akhirnya kan seluruh tanahnya adalah pasir. Jadi ketika beberapa orang pasukan itu menarik pelepah kurma, akhirnya pasirnya berterbangan. Jadi ketika pasukan Romawi melihat pasir yang berterbangan itu, mereka berpikir itu adalah pasukan bantuan dari kaum muslimin yang sangat banyak, karena sampai membuatnya menjadi badai pasir. Akhirnya pasukan Romawi pun kocar kacir dibuatnya. Nah, akhirnya pasukan Romawi pun menyerah, dan akhirnya kaum muslimin menang atas izin Allah. Nah, sekian kisah ini yang diceritakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.